betapa pentingnya liturgi dalam kehidupan gereja? Saat ini kita akan belajar liturgi melalui salah satu dokumen gereja, yakni ensiklik Mediator Dei. Sebelum itu, marilah kita mengenal tentang apa itu ensiklik Mediator Dei. Ensiklik Mediator Dei adalah salah satu ensiklik kepausan terpenting dari Paus Pius ke-12 yang diterbitkan pada 20 November tahun 1947. Ensiklik ini juga menekankan pentingnya perjamuan kudus. Ensiklik Mediator Dei untuk pertama kali memberikan uraian resmi tentang hakikat liturgi. Ensiklik ini juga menyiapkan jalan bagi pembaharuan liturgi pada Konsili Vatikan II. Yang mencolok adalah ensiklik ini menggunakan istilah liturgi suci atau sacra liturgia. Istilah ini nantinya akan diambil alih oleh konstitusi liturgi Sacrosanctum Concilium. Secara ringkas, kita bisa menyebut beberapa hakikat liturgi menurut ensiklik Mediator Dei sebagai berikut. Hakikat yang pertama, liturgi adalah kehadiran Kristus. Kristus hadir bersama gerejanya, bersama umatnya dalam setiap tindakan liturgis. Kristus hadir di dalam sakramen, di altar, baik sebagai imam yang dalam istilah gereja dikenal dengan in persona Christi, di mana pribadi Kristus itu hadir dalam diri seorang imam yang melaksanakan liturgi Ekaristi. Yang kedua, terutama Yesus hadir dalam roti dan anggur yang dalam istilah gereja dikenal dengan transubstantiatio, di mana roti dan anggur diubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Yang akhirnya Kristus dengan kekuatan dan cinta kasihnya, ia mau hadir dalam doa-doa ungkapan syukur dan kurban yang kita sampaikan kepada Allah, yang sesuai dengan sabdanya sendiri dalam penginjil Matius bab 18 ayat 20, di mana ada 2 atau 3 orang yang berkumpul demi namaku, aku hadir di tengah mereka. Hakikat yang kedua, liturgi merupakan ibadat umum seutuhnya dari tubuh mistik Kristus, yaitu Kristus dalam persekutuan dengan gerejanya. Liturgi kudus merupakan ibadat umum atau kultum publikum yang disampaikan oleh Kristus penyelamat kita sebagai kepala gereja kepada Bapa. Liturgi juga adalah ibadat umum yang diunjukkan oleh komunitas gereja kepada Kristus sebagai pendiri gereja dan melalui Kristus kepada Bapa. Singkatnya, liturgi merupakan ibadat umum yang seutuhnya dari tubuh mistik Yesus Kristus, yakni dari kepala dan anggota-anggota tubuhnya. Dengan demikian, liturgi pada dasarnya merupakan tindakan Kristus bersama dengan kita gerejanya. Hakikat liturgi yang ketiga ialah liturgi mencakup baik tindakan lahiriah maupun tindakan batiniah. Liturgi mencakup aspek lahiriah karena bersesuaian dengan sifat manusia yang terdiri dari jiwa dan tubuh. Manusia merayakan liturgi dengan segenap jiwa dan raganya. Ibadat ilahi bukan semata-mata sebuah tindakan pribadi, melainkan tindakan komuniter. Dimensi eklesia menyingkapkan atas cara yang khusus kesatuan dari tubuh mistik itu. Elemen utama dari ibadat ilahi adalah hal-hal yang bersifat batiniah, sebab kita harus selalu hidup di dalam Kristus, membaktikan diri kepadanya dengan sungguh-sungguh, agar bersama Dia, di dalam Dia, dan melalui Dia, kita boleh menyampaikan pujian kepada Tuhan. Oleh karena itu, adalah sebuah penyimpangan dari pengertian dan makna liturgi yang benar jika orang memandang liturgi sebagai semata-mata sebuah bagian luaran dan kelihatan dari ibadat ilahi atau sebuah perayaan ornamental. Juga adalah sebuah kekeliruan jika orang berpandangan bahwa liturgi semata-mata terdiri dari hal-hal lahiriah, yakni sebuah daftar hukum dan aturan yang harus dipatuhi. Sahabat beriman yang terkasih, dengan mendalami ensiklik Mediator Dei, kita semua sebagai anggota persekutuan umat Allah
diantar untuk menyadari betapa pentingnya liturgi di dalam kehidupan menggereja dan memahami liturgi secara lebih mendalam, di mana liturgi menjadi tanda kehadiran Kristus di dunia, baik dalam berupa roti dan anggur maupun dalam diri imam. Kita pun disadarkan bahwa liturgi bukan semata-mata tindakan Kristus sendiri, namun bersama dengan seluruh anggota gereja, baik uskup dan imam sebagai in persona Christi, para lektor, pemazmur, para misdinar, pembawa doa umat, dan segenap umat beriman yang hadir dan turut berpartisipasi aktif dalam perayaan liturgi. Dengan demikian, liturgi itu sendiri mencakup baik tindakan lahiria maupun batinia yang dipersatukan dalam dan bersama Kristus. Kita memanjatkan pujian kepada Tuhan. Marilah kita menghayati perayaan liturgi sebagai kebutuhan rohani di dalam kehidupan kita untuk mengalami Kristus yang mengasihi dan berkorban bagi kita secara lebih dekat. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk memperkaya pengetahuan kita sebagai umat Katolik.